Anda pernah lihat nggak foto hamparan hijau yang luas banget terus mikir, wah keren banget hutannya. Tapi gimana kalau yang Anda lihat itu ternyata bukan hutan? Mungkin kedengarannya simpel ya, pohon ya tetap pohon dong. Tapi pertanyaan ini nih yang jadi pusat perdebatan panas soal kelapa sawit. Salah satu komoditas paling efisien, tapi juga paling kontroversial di dunia. Oke, yuk kita kupas tuntas. Apa sih bedanya? Kalau dilihat dari jauh, apalagi dari atas, perkebunan kelapa sawit itu emang bisa banget nipu mata. Kelihatan kayak hutan, sama-sama hijau, sama-sama isinya pohon yang ya menyerap karbon dioksida. Tapi apa cuma karena kelihatannya sama, berarti fungsi ekologisnya juga sama? Nah, ini dia pertanyaan intinya yang mau kita jawab. Ini nih kayak dua sisi dari satu koin. Di satu sisi kita lihat proses awalnya, seringkali itu berarti hutan yang dibabat habis. Terus di sisi lain, kita lihat hasil akhirnya, hamparan hijau yang rapi, seragam, semua pohonnya sama. Nah, kontras yang luar biasa antara proses dan hasil inilah yang bikin perdebatannya jadi sengit banget. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget buat ngerti kenapa sih perdebatan ini vapshe ada. Kita harus mulai dari argumen paling kuat dari sisi pendukung kelapa sawit. Kenapa komoditas ini bisa begitu mendunia? Jawabannya cuma satu kata, efisiensi. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Kelapa sawit itu juara dunianya tanaman penghasil minyak. Coba bayangin, dengan lahan yang jauh lebih kecil dibanding tanaman lain kayak kedelai atau bunga matahari, kelapa sawit bisa menghasilkan minyak berkali-kali lipat lebih banyak. Efisiensi yang gila-gilaan inilah yang bikin kelapa sawit jadi tulang punggung ekonomi di banyak negara. Nah, disinilah argumennya jadi makin menarik. Ada klaim dari industri yang bilang kalau perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya paru-paru yang lebih hebat. Lihat aja angkanya. Kebun sawit diklaim bisa nyerap 64 ton CO2 per hektar tiap tahun, jauh di atas hutan tropis yang cuma 42 ton. Kelihatannya menang telak kan? Tapi beneran sesederhana itu perhitungannya? Ternyata angka penyerapan tahunan itu nggak menceritakan semuanya. Supaya kita dapat gambaran lengkap, kita perlu ngerti dulu bedanya antara seberapa cepat karbon diserap sama seberapa banyak total karbon yang udah tersimpan di dalam satu ekosistem. Nah, ini dia kuncinya. Penyerapan tahunan itu ibaratnya seberapa cepat pohon bernafas dan menghirup CO2 tiap tahun. Tapi stok karbon total itu beda cerita. Ini kayak rekening tabungan karbon raksasa yang udah dikumpulin hutan selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan tabungan terbesar itu adanya di mana? Bukan cuma di pohon, tapi di dalam tanahnya yang super subur. Dari situ muncullah konsep yang disebut para ilmuwan sebagai utang karbon. Jadi gini, waktu hutan alam ditebang buat dijadiin kebun, tabungan karbon yang jumlahnya masif itu langsung dilepasin semua ke atmosfer. Kebun sawit yang baru ditanam emang sih mulai nyerap karbon lagi, tapi butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun cuma buat bayar utang karbon yang udah dilepas tadi. Dan utangnya ini nggak main-main. Rata-rata setiap hektar hutan di tanah biasa yang diubah jadi kebun sawit itu ngelepasin utang sebesar 702 megagram CO2. Itu jumlah yang luar biasa besar dan langsung berkontribusi ke pemanasan global saat itu juga. Lebih parahnya lagi kalau kebunnya dibangun di atas lahan gambut. Lahan gambut itu ibarat berangkas karbon alami. Sekali dikeringkan dan dibuka, utang karbonnya bisa melonjak sampai lebih dari 3.000 megagram CO2 per hektar. Ini udah bukan sekedar utang, ini bencana iklim. Dan ini efek jangka panjangnya. Bahkan setelah kebun sawitnya dewasa dan udah stabil, tanahnya itu nggak akan pernah bisa balik lagi nyimpen karbon sebanyak tanah hutan. Penelitian nunjukin kalau tanah kebun sawit cuma bisa nahan sekitar 60% dari karbon yang dulu ada di tanah hutan. 40% sisanya hilang dan nggak akan kembali. Tapi tunggu dulu, masalahnya ini jauh lebih besar dari sekedar karbon. Perubahan dari hutan jadi perkebunan ini kayak memicu efek domino yang dampaknya kena ke seluruh ekosistem. Dari air yang kita minum sampai udara yang kita hirup. Jadi, apalagi sih dampaknya? Gimana perubahan ini bisa ngaruh ke siklus air? Nasib satwa liar yang dulu tinggal di sana gimana? Dan bahkan gimana dampaknya ke suhu di sekitar area itu? Yuk kita lihat datanya. Coba deh, bayangin hutan itu kayak spons raksasa. Tanahnya gembur. Jadi waktu hujan deras, airnya diserap, disimpan, terus dilepasin pelan-pelan. Makanya air tanah aman. Nah, sebaliknya, tanah di kebun sawit itu cenderung jadi padat dan keras. Air hujan jadi susah meresap, akhirnya langsung ngalir gitu aja di permukaan. Ironisnya, ini bikin risiko banjir pas musim hujan dan risiko kekeringan pas musim kemarau jadi sama-sama naik.
Dan lihat deh apa yang terjadi sama tanahnya. Grafik ini nunjukin erosi tanah yang melonjak gila-gilaan waktu hutan baru dibuka. Sedimen atau lumpurnya itu semua lari ke sungai, bikin air jadi keruh, dan ngerusak kehidupan di dalamnya. Bahkan setelah kebunnya dewasa pun, tingkat erosinya masih jauh lebih tinggi dibanding hutan alami. Terus gimana nasib satwa liarnya? Hutan itu kan rumah buat jutaan spesies. Nah, perkebunan kelapa sawit yang isinya cuma satu jenis tanaman, alias monokultur, nggak bisa menopang kehidupan sebanyak itu. Datanya jelas banget. Cuma sekitar 23% hewan bertulang belakang dan 31% serangga hutan yang bisa bertahan hidup di kebun sawit. Ini artinya kehilangan keanekaragaman hayati yang sangat-sangat besar. Dampaknya bahkan bisa kita rasain langsung. Hutan itu kan adem ya, karena dia mendinginkan lingkungan sekitarnya. Tapi waktu hutan diganti jadi kebun sawit yang lebih terbuka, suhu udara di situ bisa naik drastis, bahkan sampai 6,5 derajat Celcius lebih panas. Wah, beda banget pasti rasanya. Belum lagi soal kebakaran. Cara buka lahan, apalagi kalau di lahan gambut yang dikeringkan, itu ningkatin resiko kebakaran hutan dan lahan secara drastis. Gambut kering itu gampang banget kebakar, dan kalau udah kebakar, susahnya minta ampun buat dipadamin. Asapnya bukan cuma ngelepasin lebih banyak karbon, tapi juga jadi polusi kabut asap parah yang bisa ganggu kesehatan jutaan orang. Oke, setelah lihat semua dampaknya, pertanyaannya jadi, terus gimana? Apa ada jalan tengahnya? Mengingat kelapa sawit ini penting banget buat ekonomi global, gimana caranya kita bisa maju, tapi dengan cara yang lebih ramah lingkungan? Jadi, kesimpulannya begini. Perkebunan kelapa sawit itu memang sistem pertanian yang sangat produktif dan berharga. Itu kita akui. Tapi ia bukan ekosistem hutan. Titik. Dan gak akan pernah bisa menggantikan fungsi hutan. Mengakui perbedaan mendasar ini adalah langkah pertama untuk nyari solusi. Makanya, tujuan utamanya itu sebetulnya bukan memboikot atau menghilangkan minyak sawit. Kenapa? Karena itu malah bisa bikin tekanannya pindah ke tanaman minyak lain yang kurang efisien dan butuh lahan lebih luas lagi. Tantangan yang sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa terus produksi sawit tanpa harus merusak hutan yang masih tersisa. Nah, ini dia beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, tingkatkan produktivitas di lahan yang udah ada, jadi nggak perlu buka lahan baru. Kedua, manfaatin limbahnya jadi sesuatu yang berguna, kayak energi. Dan yang paling penting, tegakkan kebijakan nol deforestasi, pastikan kita bisa tahu sawit itu datangnya dari mana, dan perkuat perlindungan pemerintah untuk hutan-hutan berharga kita. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Apakah inovasi, kebijakan yang lebih baik, dan praktik pertanian yang lebih cerdas bisa menyeimbangkan kebutuhan dunia akan minyak sawit dengan perlindungan ekosistem planet kita? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan masa depan hutan-hutan dan juga masyarakat di seluruh dunia.